sungai. Di sebuah sungai yang indah di Kepulauan Riau, tinggallah ikan arowana yang bijak bernama Arowana bersama teman-temannya gurami, pari, udang, dan kepiting. Halo teman-teman, ini rumah kita. Mari kita jaga sungai ini tetap indah. Semua teman-temannya mendengarkan gurami, pemimpin mereka. Suatu hari, Arowana melihat bahwa sungai mulai kotor karena sampah. Lihat, Oh, tidak. Sungai kita penuh sampah. Ini bisa membahayakan kita semua. di sana ada banyak sampah, ada daun-daun, kaleng, plastik, kayu-kayu. Jadi sungainya sangat kotor, ya. Nah, kemudian dia pun pergi menjumpai teman-temannya. Si Arowana pun mengumpulkan teman-temannya. Teman-teman, apakah kalian merasakan sungai kita makin tak nyaman? Lalu teman-temannya bilang, Benar, Arowana. Airnya mulai keruh dan ada banyak sampah. katanya dengan pari, ya kan? Teman-teman juga, oh, temannya juga heran lihatnya, banyak sekali sampah ini. Nah, lalu si Arowana pun bilang lagi, Mari kita bersihkan sungai ini bersama-sama. Kita bisa melakukannya jika kita bergotong royong ya. nah, aku setuju. Apa yang bisa kita lakukan, Arowana? Nah, siapa namanya ini tadi? Si Gurami, ya kan? Nah, si Gurami pun bicara, ya. Lalu apa lagi? Oh, lalu kata si Arowana lagi. Baiklah, setiap dari kita punya peran. Aku akan memimpin. Gurami, tolong kumpulkan daun-daun ya. Kata si Arowana ini kepada teman-temannya ini. Di mana si Gurami tadi? Nah, si Gurami. Lalu dia mengumpulkan sampah-sampah, daun-daun, dia apa semuanya, ya kan? Nah, lalu dijawab si udang. Aku akan menyusun menjadi tumpukan. Kata si udang. Semua mereka bekerja sama, tidak ada yang bermalas-malasan, ya kan? Bekerja keras semuanya, mengumpulkan sampah bagaimana supaya sungainya jadi bersih lagi. Nah, waktu itu si Arowana pun mulai berpantun. Sungai bersih, sungai indah. Kita jaga dengan penuh semangat. Gotong royong jangan pernah lengah demi rumah kita yang sehat. Semangat, semangat! Kata teman-temannya seperti si udang. Mereka bersemangat membersihkan sungainya. Setiap hewan bekerja sesuai dengan kemampuan mereka. Mereka mulai membersihkan sungai dengan penuh semangat. Ya. Lalu si kepiting mulai berbicara. Waktu dia mengumpulkan sampah, dia bicara. Sampah ini berat, tapi aku akan membawanya ke tepi sungai. Nah, dia bawa embernya, dia mau membawa sampah yang dikumpulkannya. Nah, supaya mereka makin bersemangat, maka si Gurami bilang apa? Ayo, nyanyikan bersama sambil bekerja. Mereka bernyanyi bersama-sama. Teman-teman, kita bersihkan sungai ini, bersama kita jaga rumah kita ini, sampah mengotori, tak boleh kita biarkan, demi hidup dibersihkan. Nah, mereka bernyanyi seperti itu, ya, semua sambil semangat mengumpulkan sampah-sampahnya. Jadi kalau sambil bernyanyi, mereka jadi semangat
membersihkan sungainya. Hebat kali si Arwana ini ya. Dia mengajak temannya bersemangat ya. Arwana menemukan sampah besar. Ketemu dia sampah besar. Wah, ini apa ini kira-kira sampah besarnya? Iya. Dan si Pari mencoba membantu si Arwana mengangkatnya. Si Arwana bilang, Ini sangat berat. Aku butuh bantuanmu, Arwana. katanya ya kan. Lalu mereka saling bantu. Si Pari ini bilang begitu juga kepada si Arwana. Mereka mulai bersama-sama mengangkat kayunya. Teman-temannya pun ikutan datang membantu, ya. Nah, ya. Nah, si Arwana pun mengatakan, Kita bisa lakukan ini bersama-sama. Ari, gunakan ekormu. Ayo teman-teman, bantu kami. kata si Arwana. Lalu si Pari bagaimana? Ayo. Kita bersama bisa mengatasi ini. Lalu dia bikin ekornya, dililitkannya ekornya ke kayunya untuk mengangkatnya. Ya kan? Oh, mereka semua bergotong royong mengangkat kayunya, diangkat ke pinggir ya. Nah, lalu dengan kerja sama mereka berhasil mengangkat sampah besar dan membuangnya ke tepi sungai. Lihat ini, udah dicampakkannya kayunya di sini, ke pinggir ya kan? Nah, lihat daun-daunnya juga udah dikumpulkannya di sini. Botol-botolnya, sampah plastiknya, semua sudah dibersihkan. Sungainya sekarang sudah bersih, ya. Lalu si udang pun berkata, Luar biasa, kita berhasil. dia sangat senang karena melihat sungainya sudah bersih lagi. Nah, si Arwana pun bicara lagi. Dia katakan kepada si Pari, Kita telah melakukan hal yang hebat hari ini. Sungai ini akan lebih sehat untuk kita semua. kata si Arwana ini. Nah, lalu siapa namanya ini tadi? Siapa namanya? Si Pari, betul. Iya. Si Pari pun berkata, aku merasa sangat bangga dengan kerja sama kita. Dia sangat senang. Oh, karena sudah bersih, dia bersandar di pinggir sungai sambil bicara ya. Dia sangat senang, teman-temannya pun senang, semuanya senang, ya kan? Karena sungainya bersih. Anak juga senang kan? Kalau rumahnya bersih, senang nggak? Nah, Arwana berbicara dengan serius dan teman-temannya mendengarkan. Kata si Arwana kepada teman-temannya, Ingatlah teman-teman, sungai ini adalah rumah kita bersama. Menjaga kebersihannya adalah tanggung jawab kita bersama. kata si Arwana ini. Lalu si Pari pun menjawab si Arwana, ya, kita harus selalu gotong royong untuk menjaga sungai kita. Ya, oh ya, kata teman-temannya. Mereka semua bersama-sama berjanji untuk bertanggung jawab menjaga kebersihan, ya kan? Nah, sungai pun kembali bersih dan mereka merasa bahagia, bisa bermain dengan bebas. Mereka sudah bisa berenang dengan bebas, ya kan? Tidak ada lagi sampah mengganggu mereka. Nah, kata si Pari kepada teman-temannya karena dia sangat senang. Aku suka sungai yang bersih. Mari kita buat ini menjadi kegiatan bulanan kita. Karena dia mau sungainya selalu bersih supaya mereka bebas berenang dengan nyaman. Teman-temannya menjawabnya, setuju Arwana, mari kita terus menjaga sungai ini untuk generasi mendatang, kata teman-temannya. Lalu si Arwana pun berkata kepada teman-temannya, aku berharap cerita ini akan menginspirasi manusia untuk menjaga lingkungan juga. Jadi bukan hanya mereka, tetapi mengajari manusia juga mengajari kita supaya selalu menjaga kebersihan. Mereka saja menjaga kebersihan, ya kan? Nah, kita juga harus menjaga
kebersihan. Nah, lalu si Arwana dan teman-temannya bersyukur atas kebersamaan mereka. Bergotong royong telah membantu mereka menjaga sungai untuk selalu bersih demi masa depan mereka. Lalu mereka bernyanyi lagi. Bersih sungai kita, bagai sungai penuh cinta, rumah kita tercinta, warisan selamanya. Dengan gotong royong, kita semua bisa menciptakan dunia yang indah untuk kita. Mereka bernyanyi karena semua sungainya sudah bersih. Sambil mereka bergandengan tangan, mereka bernyanyi bersama-sama, bergembira melihat sungai mereka sudah bersih. Nah, anak-anak, apa maksud cerita ini untuk kita? Nah, cerita ini mengajak semua kita membersihkan lingkungan kita. Kalau tadi ikan-ikannya tinggal di sungai, anak-anak tinggal di mana? Di rumah. Bukan tinggal di sungai kan? Nah, jadi kita harus jaga lingkungan kita. Lingkungan rumah kita harus kita jaga bersih. Lingkungan sekolah kita harus kita jaga bersih. Ya, dan selalu bekerja sama, bergotong royong supaya pekerjaannya cepat selesai.